Bolehkah polisi menjadi penagih utang? Jawabannya tentu tidak. Jangankan untuk penagih hutang, untuk memihak saja antara kreditur ataupun debitur tidak boleh. Artinya dalam hal ini polisi tidak ada urusan kecuali kalau terjadi keributan hanya untuk mengamankan saja. Mungkin ini terjadi pertanyaan ini karena ada mungkin seperti dulu pernah saya tahu beberapa kali bahwa debt collector membawa-bawa nama polisi atau mengancam nasabah untuk melaporkan ke polisi. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa polisi tidak boleh menjadi alat untuk penagih hutang atau pelindung bagi mereka yang mempunyai hutang. Jangankan menjadi alat atau pelindung, untuk memihak saja tidak boleh. Maka apabila ada debt collector yang melakukan pelaporan kepada polisi dan polisinya seolah-olah memihak, itu bisa dilaporkan karena polisinya telah melakukan pelanggaran kode etik. Maka tentu dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian, sebagaimana tertuang dalam peraturan disiplin kepolisian, di mana aparat kepolisian dilarang melakukan sejumlah hal berikut. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian negara Republik Indonesia. Melakukan kegiatan politik praktis, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi kepolisian negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, tempat prostitusi, dan tempat-tempat hiburan. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Menjadi perantara atau maklar perkara dan menelantarkan keluarga. Maka berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun alasannya dan apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang, baik untuk melindunginya dari penagih utang ataupun untuk melindungi dirinya untuk menagih utang. Apa yang menjadi dasar hukumnya? Kenapa polisi tidak boleh menagih utang atau melindungi orang yang punya hutang? Yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. 2. Pasal 1238 KUH Perdata. 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Kepolisian. Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah yang menjadi dasar hukum polisi
tidak boleh menjadi penagih hutang atau pelindung bagi yang punya hutang. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa siapapun tidak boleh dan tidak berhak atau tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan peraturan disiplin kepolisian. Apabila dalam prakteknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Mudah-mudahan edukasi ini bisa dipahami saudara-saudara sekalian yang bertanya tentang apakah boleh polisi menjadi penagih hutang. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.